Halo guys, selamat datang kembali di Nakama Movie. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, kali ini Nakama Movie akan melanjutkan spoiler versi novel dan preview Donghua The Great Ruler episode 23. Merasa tidak bisa mengalahkan Mu Chen dengan serangan yang biasa-biasa saja, akhirnya Liu Jingshan mengeluarkan teknik Dewa Gunung, gunung penyegel bumi yang sudah lama ia latih. Saat ini ada bayangan gunung yang sangat besar, dan gunung itu dengan kejam akan menghantam Mu Chen. Berkat kekuatan yang dipinjamkan Zhou Yu, Mu Chen berhasil membentuk segel kematian Shenluo keempat, dan itu segera menghancurkan serangan Liu Jingshan. Liu Jingshan sangat frustasi, bahkan setelah mengeluarkan serangan terkuatnya, masih saja bisa diblokir oleh Mu Chen. Liu Qingtian dan antek-antek wilayah Liu ekspresinya menjadi suram, mereka tidak menyangka Mu Chen bisa menjadi sekuat ini. Bahkan Liu Jingshan yang berada di tahap penggabungan surgawi juga tidak bisa mengalahkannya. Setelah mengalami pertarungan sengit, Mu Chen merasa tubuhnya sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia ingin segera mengakhiri pertarungan dengan Liu Jingshan. Hingga akhirnya Mu Chen memutuskan untuk merilis formasi pembantaian teratai iblis, yang dia dapatkan di Gunung Mangin. Mu Chen memasuki kondisi formasi hati untuk menyusun segel formasi pembantaian teratai iblis. Liu Jingshan mulai merasakan tanda bahaya, pasalnya formasi ini merupakan formasi tingkat ketiga, yang setara dengan praktisi ranah penggabungan surgawi. Jadi, sebelum Mu Chen bisa menyelesaikan menyusun formasi, Liu Jingshan berusaha untuk mengganggu Mu Chen. Namun, apa yang dilakukan Liu Jingshan itu sia-sia, karena dengan kondisi formasi hati, maka Mu Chen dapat menyusun formasi sambil menghindari semua serangan Liu Jingshan. Saat Mu Chen terus-menerus menghindari serangan Liu Jingshan, kini 100 segel spiritual perlahan-lahan menyatu di udara. Merasa tidak bisa menghentikan Mu Chen, Liu Jingshan memilih untuk berhenti, lalu dia berubah menjadi esensi jiwa binatang spiritual yang dia telan, anjing neraka berkepala dua. Saat ini, Liu Jingshan tidak hanya memiliki kekuatan tubuh aslinya, dia juga memiliki ketangguhan dan kemampuan sejati dari anjing neraka berkepala dua. Setelah itu, muncul naga api dan angin hitam seperti binatang buas, dan mereka menunjukkan penampilan yang mengerikan saat mereka menyerang ke arah Mu Chen. Saat serangan itu akan tiba, Mu Chen membuka matanya, kemudian dia mengubah segelnya, lalu meneriakkan formasi spiritual pembantaian teratai iblis. Kemudian banyak kelopak teratai hitam mendarat di depan Mu Chen, dan menghancurkan serangan Liu Jingshan. Mu Chen menatap anjing neraka berkepala dua di kejauhan, lalu Mu Chen mengayunkan tangannya ke atas langit. Teratai hitam besar dan misterius itu membumbung tinggi di langit, dengan cepat muncul di atas Liu Jingshan, yang masih bertransformasi menjadi anjing neraka berkepala dua. Liu Jingshan sangat ketakutan, dia segera melarikan diri, namun Mu Chen tidak diam begitu saja. Saat niat membunuh dalam hati Mu Chen melonjak, sinar hitam mengejar Liu Jingshan dengan kecepatan tinggi, dan muncul di belakang Liu Jingshan hanya dalam beberapa detik. Liu Jingshan membuat penghalang energi spiritual, tapi itu dengan mudah ditembus oleh sinar hitam Mu Chen. Tangisan keputusasaan dan ketakutan Liu Jingshan bergema di seluruh langit, saat sinar hitam itu dengan kejam menembus tubuh Liu Jingshan. Kini semua orang menyaksikan, bahwa anjing neraka berkepala dua yang merupakan transformasi Liu Jingshan telah menghilang sepenuhnya, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Dengan begitu, Liu Jingshan yang sebelumnya sombong sudah dipastikan telah dikirim ke neraka untuk mempertanggungjawabkan semua dosa-dosanya. Semua orang merasa tidak percaya, karena Liu Jingshan bisa dibunuh oleh Mu Chen. Liu Qingtian menatap kosong ke tempat Liu Jingshan menghilang, sikap sombong yang sebelumnya dia tampilkan, kini berubah menjadi rasa takut. Pasalnya, kartu truf yang dia miliki untuk menekan semua wilayah alam Beiling, kini telah sepenuhnya lenyap. Dengan begitu dia akan mendapatkan pembalasan yang setimpal dari penguasa wilayah, yang sebelumnya dia tekan. Setelah memastikan Liu Jingshan lenyap tidak berbekas, Mu Chen merasakan sekujur tubuhnya mengalami rasa sakit yang amat berat, sehingga dia kehilangan kesadaran dan jatuh dari langit. Melihat itu, Mu Feng dengan cepat menangkap tubuh Mu Chen yang sudah berlumuran darah. Setelah memastikan Mu Chen masih bernafas, lalu dia menyuruh Tang Qianer menjaga Mu Chen, kemudian dia dan penguasa wilayah lainnya menghampiri Liu Qingtian yang saat ini sudah pasrah. Awalnya, Mu Feng dan yang lainnya berencana melenyapkan wilayah Liu dari alam Beiling, namun pada akhirnya mereka tidak melakukannya. Pasalnya kekuatan wilayah Liu masih dibutuhkan untuk keseimbangan alam Beiling. Setelah melihat kekuatan Mu Chen yang bisa membunuh Liu Jingshan, pastinya wilayah Liu tidak akan berani lagi bertindak ceroboh. Singkat cerita kini semua orang telah kembali ke wilayahnya masing-masing, dan Mu Chen sendiri sudah tidak sadarkan diri selama 2 minggu. Saat ini di sampingnya ada gadis cantik yang setia menjaganya,
siapa lagi kalau bukan Tang Qianer. Bahkan setelah Mu Chen sadar dari pingsannya, Tang Qianer masih saja mengurus Mu Chen, sehingga Mu Chen mulai menggoda gadis imut dan menggemaskan itu. Merasa malu, Tang Qianer pergi dengan alasan akan mengambilkan air minum untuk Mu Chen. Setelah kepergian Tang Qianer, Mu Chen menutup matanya, lalu memasuki lautan spiritualnya. Mu Chen merasa sangat bersyukur, karena semua meridiannya berangsur-angsur pulih, hanya saja roda spiritualnya menjadi sangat redup, karena kekurangan energi spiritual. Namun Mu Chen tidak khawatir, karena roda spiritualnya akan kembali pulih, setelah dia mulai berkultivasi lagi. Kemudian Mu Chen menghampiri Zhou Yu yang saat ini sedang berbaring di bunga mandala, karena dia juga mengalami luka parah. Setelah itu, Mu Chen mengucapkan terima kasih pada Zhou Yu, karena dengan bantuannya, Mu Chen bisa membunuh Liu Jingshan. Sebenarnya Zhou Yu merasakan ketulusan pada Mu Chen, tapi karena egonya sangat besar, dia menolak mengakuinya, jadi dia berdalih kalau dia membantu Mu Chen tidak gratis. Lalu Zhou Yu mengingatkan syarat yang dia minta ketika Mu Chen akan meminjam kekuatan Zhou Yu. Kemudian Zhou Yu melanjutkan, karena Mu Chen akan memasuki Akademi Beichang atau Akademi Spiritual Surga Utara, maka Zhou Yu meminta Mu Chen untuk mencarikan esensi darah naga Laut Utara. Pasalnya, salah satu akademi dari 5 akademi besar itu pastinya memiliki binatang ilahi kuno tersebut. Alasan Zhou Yu menginginkan esensi darah tersebut, karena untuk membangkitkan darah kuno yang tertidur di dalam tubuhnya, lalu Zhou Yu bisa menyelesaikan evolusinya, dan maju menjadi binatang ilahi. Mu Chen sempat terkejut, karena naga Laut Utara adalah eksistensi menakutkan, yang merupakan binatang roh peringkat surga. Akan tetapi, Zhou Yu telah banyak membantunya, jadi Mu Chen akan berusaha yang terbaik untuk mendapatkannya. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita tunggu setelah Donghua lengkapnya rilis Jumat depan jam 9 di platform resminya. Biar nggak penasaran dengan The Great Ruler episode 23, mari tonton video cuplikannya terlebih dahulu. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication